Terima kasih Bro Anthony. Selamat sore teman-teman, apa kabar? Sebelumnya bagi teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berpuasa dan semoga sukses dan diberkati. Nah, terima kasih sore ini telah bergabung bersama-sama kami untuk menghadiri webinar ini yang bertema bercerita dengan efektif saat interview. Sebenarnya kenapa tema ini kami angkat? Dari pengalaman kami sebagai headhunter, itu kami menemukan kurang lebih 4 orang dari 10 itu gagal saat interview. Nah, setelah kami ngobrol-ngobrol dengan kandidat-kandidat kami, klien-klien kami menemukan tuh benang merahnya. Benang merahnya adalah mereka tuh kurang bisa menceritakan pengalaman mereka tuh dengan baik. Jadi sebenarnya tuh kandidat-kandidat cukup bagus dan cukup qualified, tapi sayang tuh Kak, waktu interview tuh nggak keluar yang mereka mau ceritakan, yang seharusnya diceritakan. Tuh. Sebenarnya nih hal ini dapat dihindari bila kandidat-kandidat memperhatikan beberapa hal, ya poin-poin berikut. Nah, ini saya start dari yang paling basic aja gitu. Yang pertama yang kita lakukan, teman yang kita sarankan untuk dilakukan adalah do research tentang si potential employer tersebut gitu. Yang paling gampang adalah ke company website, cari tahu tentang si employer tersebut, perusahaannya seperti apa, berdirinya kapan, mungkin ada susunan board of directors-nya, produknya apa saja, dan mungkin culture perusahaan itu juga diceritakan. Jadi kita kurang lebih punya gambaran bagus tentang si perusahaan tersebut. Lalu di Google lihat ada nggak berita-berita atau artikel-artikel tentang perusahaan tersebut gitu. Misalnya kita nemukan di suatu berita, oh perusahaan ini baru saja IPO successfully, perusahaan ini baru saja menerima funding dari investor. Nah, itu kan hal-hal yang cukup berguna yang kita bisa note seperti itu. Dan yang kedua adalah job description. Ya pasti kita akan baca job description kita sebelum interview. Jadi waktu saat interview itu kita juga cukup paham mengenai ekspektasi dari pekerjaan ini. Dan jika memungkinkan kita tanya dengan si potential employer, nanti siapa yang saya interview dengan siapa ya? Apakah dengan HR atau user? Kalau bisa cari tahu namanya, seperti itu. Kenapa? Jadi kita bisa coba search tentang orang ini. Biasanya ke LinkedIn. Di LinkedIn umumnya sih profesional di Indonesia sudah ada di LinkedIn. Jadi kita bisa tahu, oh orang ini background-nya seperti ini loh. Kita juga mau cari apa sih persamaan kita, common-nya ada nggak nih sama orang ini. Mungkin aja pernah sekolah di sekolahan yang sama, alumni dari satu sekolah yang sama, atau mungkin pernah kerja di suatu perusahaan yang sama tapi nggak pernah ketemu. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa jadi connecting dot yang akan lebih baik, bisa lebih cair gitu ngobrolnya dengan si interviewer tersebut. Untuk CV juga prepare CV teman-teman. Gitu. Mungkin kita udah hafal mentok pengalaman kerja kita, tapi kadang-kadang kalau ditanya oleh si interviewer, Pak ceritain dong 5 tahun lalu Bapak kerja di sini, gimana ya? Gitu. Nah kadang-kadang tuh ngeblank gitu. Jadi kalau kita ada CV di depan kita oh sebagai referensi aja, oh gini, langsung kita bisa cerita gitu. Juga prepare notes gitu. Jadi di saat dimulai interview, most of the time itu interviewer itu cerita tentang perusahaannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa nih. Nah kita take notes gitu. Mungkin hal-hal yang nggak ada di website atau kita nggak nemukan di waktu Google, oh ternyata begini, catat gitu. Oh pekerjaannya ternyata ada ekspektasi seperti ini, kok nggak ada di job desk ya. Nah hal-hal yang seperti itu bisa nanti digunakan saat ada Q&A di akhir interview biasanya. Dan juga kalau ada list of question sebelumnya yang sudah disiapkan itu lebih baik lagi. Itu tandanya kita prepare, kita care, kita mau ke interview ini. Dan pasti juga harus practice. Nah ini untuk preparation kalau kita video interview, karena kita dalam konteksnya nih online interview gitu. Make sure itu cek segala sesuatunya. Wifi-nya bagus, koneksinya, kalau nggak data networknya cukup oke.
kalau pakai handset, kalau pakai PC, laptop, kameranya nyala, audionya oke, gitu. Prepare juga itu backup. Ya contohnya seperti kita janjian pakai Zoom gitu. Saya pernah janjian dengan orang, kita ngobrol ya lewat Zoom ya. Tapi ada kendala, mungkin di sananya koneksinya kurang bagus, Zoom-nya berat, kita langsung switch ke WA call. Tapi itu kita udah pre-arrange sebelumnya, janjian aja nggak. Biasanya tuh nggak masalah. Mungkin alternatif lain, kalau lab PC-nya bermasalah, mungkin pakai smartphone, seperti itu. Likewise kalau pakai headset gitu, apalagi yang wireless, kadang-kadang Bluetooth-nya pairing-nya kurang bagus, nah itu make sure. Juga avoid distractions. Ya, saya sekarang, apalagi saat ini ya, lagi musim WFH gitu. Nah, itu kan biasa sama keluarga gitu. Saya juga tinggal di apartemen, space-nya nggak terlalu besar. Saya punya anak 4 tahun yang energinya nggak pernah habis gitu. Jadi saya sekarang ngumpet nih di kamar gitu, cari quiet space untuk bisa ngobrol sama teman-teman sore ini. Dan juga ini Zoom ini interesting. Ini pengalaman pribadi saya beberapa minggu lalu. Saya ada ngobrol juga dengan seseorang. Nah, dia pasang digital backdropnya itu agak distracting buat saya. Dia pasang seolah-olah dia lagi pergi liburan skiing gitu. Ada snow turun, ada orang main ski gitu. Jadi ada bergerak. Buat saya itu annoying gitu. Nah, saran saya sih mungkin avoid ya hal-hal yang distracting seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu seseorang tuh seperti apa yang annoy orang ini, apa yang enggak gitu. Jadi yang netral aja backgroundnya sih. Next itu practice gitu. Itu nggak semua orang itu adalah natural storyteller gitu. Kalau Mbak Sasti itu mungkin yang ahli komunikasi lancar aja gitu. Tapi most people seperti saya mungkin ya itu harus latihan gitu. Ya contohnya pakai contekan gitu. Siapin aja beberapa short notes gitu supaya kita ngomongnya lebih terstruktur. Juga simulasi kalau kita hari ini pakai Zoom gitu. Tadi siang saya zooming dengan beberapa teman saya latihan begitu. Nanti mereka kasih feedback ke saya. Kalau itu nggak possible gitu, coba aja cari kaca, ngomong di depan kaca, praktis depan kaca, atau rekam aja pakai smartphone gitu. Nah, setelah rekam nanti nonton lagi, kita bisa menilai diri kita sendiri. Nah, sekarang kita beralih sedikit ke ceritanya nih. Nah, basically ini teman-teman kalau konteksnya sudah mendapatkan appointment untuk interview, itu udah one point ahead gitu. Karena nih si potential employer melihat sesuatu, menghargai technical skill atau hard skills-nya teman-teman yang tertera di CV teman-teman gitu. Jadi itu it's already a point. Nah, namun yang harus diperhatikan ada 92% eksekutif yang bilang soft skill itu sama pentingnya atau mungkin lebih penting daripada technical skill. Nah, tapi 89% dari eksekutif yang sama itu bilang susah ya cari orang dengan soft skill yang bagus gitu. Nah, soft skill itu apa aja sih yang mereka maksud gitu? Itu ada critical thinking, ada adaptability, communication, ada leadership, ada creativity. Jadi waktu interview ini, apalagi waktu interview saat kita interview online seperti ini yang terbatas, dengan ini kotak kecil terbatas seperti ini, mereka tuh looking for certain behavior waktu lagi kita interview. Nah, behavior ini mungkin yang karena saat ini mungkin terbatas, mereka yang bisa dapatkan dari cerita kita. Nah, waktu saatnya bercerita, waktu saatnya kita interview, kita menceritakan pengalaman kita. Ini yang make sure teman-teman tuh highlight achievement yang relevan ke job tersebut. Nah, contohnya kalau kita lagi seorang sales, tadi Pak Bro Antoni ada mention, kalau seorang sales tuh susah ya kadang-kadang menjual dirinya sendiri. Benar, itu banyak terjadi. Itu nanti mungkin rekan-rekan saya, Sylvie atau Sinta bisa lebih cerita lebih detail. Contohnya ada waktu kita sempat ada interview satu orang sales, dia bilang, saya handle sales, saya salesnya begini, tapi
di tengah-tengah dia bilang, tapi saya juga handle marketing loh, dan saya gini-gini. Dia melenceng jadinya, melenceng ke kanan gitu, nanti melenceng ke kiri, sebelum akhirnya balik lagi gitu. Nah itu ada juga tipikal orang yang muter ngomongnya. Dia ngomong begini, nanti dia balik ke masa lalu, balik ke masa sekarang, ke masa lalu, masa sekarang lagi. Ada orang ini merasa perlu dia ceritakan 360 derajat. Dia mau make sure ini si interviewer itu ngerti banget gitu. Padahal jadi melenceng kemana-mana, jadi kadang-kadang out of context gitu. Dan harus reminder juga, recruiter itu mungkin waktunya terbatas gitu. Jadi make sure teman-teman ini direct pengalaman yang benar-benar relevan gitu. Dan juga achievement kalau kita bicarakan achievement akan lebih kredibel kalau disertai dengan data. Contohnya kita konteks orang sales gitu, dia harus tahu gitu. Oke, tadinya penjualan di market itu sebelum saya handle produk ini sekian persen, ini salesnya sekian persen. Tapi setelah saya handle ini bisa meningkat nih 60% gitu. Nah itu penting ada what, ada how, dan ada result. Most people itu cuman what dan resultnya gitu. Nah, di how-nya nih mereka yang kadang-kadang suka struggling untuk cerita begitu. Nah, itu tadi seperti konteksnya yang orang sales yang susah menjual dirinya sendiri. Dia cerita tapi mungkin nggak terstruktur dengan baik, jadi akhirnya agak kacau gitu. Itu nanti saya akan bahas di slide berikutnya lebih detail. Untuk next ya, nobody is a Superman gitu. Sorry bro sebelumnya. Nggak ada satupun orang yang dari pengalaman kita ya, kita belum pernah nih nemu gitu satu orang yang super banget gitu, dia nggak butuh siapa-siapa, dia bisa handle semuanya tanpa ada masalah selama karirnya, belum pernah tuh. Jadi kalau dibilang looking for a perfect candidate itu nggak ada gitu, karena nobody's perfect gitu. Jadi kita waktu interview kita harus acknowledge kalau ada challenge tertentu, kita acknowledge, oh saya ada challenge seperti ini, seperti itu. Dan tapi jelaskan juga how do you overcome, bagaimana cara mengatasi challenge itu. Nah, beware-nya, nih ada warning sign-nya, beware-nya jangan terlalu emosional gitu. Pernah ada pengalaman kita interview seorang cukup bagus kandidatnya gitu. Nah, waktu kita tanyakan coba ada pengalamannya waktu di sini di posisi ini, apa sih challenge yang dihadapi? Dia mulai cerita, tapi dia cerita, oh ya waktu itu ini saat-saat yang berat buat saya karena saat itu saya juga tekanan lagi berat, saya juga harus take care ibu saya yang sedang sakit. Nah dia pause lalu nangis dan nangisnya uncontrollable gitu. Nah setelah itu ya sudah teman-teman tebak interviewnya buyar semua gitu. Nah itu makanya pentingnya practice. Kalau kita practice itu kita bisa menekan emosi. Apakah itu sedih atau kesal dan lain-lainnya, itu bisa kita redam. Selama menghadapi challenge tersebut, teman-teman pasti mungkin punya mentor, mungkin punya teman kerja, mungkin punya supporting members dari divisi yang lain, mungkin vendor-vendor teman-teman juga bantu. Nah itu acknowledge mereka saat cerita. Gitu. It's important to be confident, tapi it's another thing to be cocky. Gitu. Jadi confident tuh oke gitu. Oh kita mampu loh mengatasi ini. Tapi ya jangan sombong, itu fine line gitu. Tapi batasnya tuh cukup jelas. Gitu. Next tipnya itu jangan memaksakan untuk menjawab suatu pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan yang teman-teman pikir, oh oke, gimana ya jawabnya ya gitu. Ada baiknya bilang, it's a good question, coba saya pikirkan sebentar ya. Nah, take a few seconds gitu. Itu pasti akan lebih dihargai daripada langsung nyerocos seperti itu. Nah, saya sendiri pernah ngalamin 20 tahun yang lalu waktu saya fresh graduate, nyari kerjaan, desperate nyari kerjaan gitu. Nyerocos aja gitu. Tapi itu jadi kacau gitu. Jadi ya nggak efektif juga akhirnya. Dan yang paling penting ini rule-nya, ini cardinal rule-nya itu jangan pernah bohong gitu. Kalau di cross check dan ketahuan bohong itu fatal. Jatuhnya akan blacklist. Nah, ini tadi balik kalau kita cerita
biasanya tuh interviewer akan menggunakan yang kita bilang STAR method gitu. Mungkin teman-teman di sini saya lihat banyak teman-teman dari kalangan HR juga, jadi ini bukan suatu terminologi yang asing. Tapi saya jelaskan sedikit. STAR method itu S situation, T task, A action, R result gitu. Jadi gimana sih jawab pertanyaan seperti ini gitu. Biasanya pertanyaan ini ditanyakan, Pak atau Bu, coba dong ceritain di suatu ada nggak di kerjaan Bapak tuh yang ada challenge gitu, yang ada wah yang situasinya agak berat begitu. Nah, kalau kita ambil tadi dari konteks orang sales tersebut, ya misalnya ada situationnya seperti ini. Ini sales produk ini tuh nggak pernah naik 2 tahun berturut-turut gitu. Nah, dia tuh diminta untuk take over jualan produk ini. Nah, task-nya dia harus identify challenge-nya apa nih selama ini gitu, problemnya apa sih gitu. Nah, dia masuk, misalnya dia identify, nah ternyata kompetensi timnya sales itu nggak mumpuni, kurang gitu loh. Nah, bagaimana action-nya gitu. Nah, dia cerita, oh saya koordinasi nih, saya hubungi tim HRD, saya koordinasi dengan training, saya koordinasi dengan ini, dengan tim itu, gitu, supaya untuk meningkatkan kompetensi tim ini, gitu. Nah, untuk dengan dan membangun kerjasama yang baik dan sebagainya. Jadi step A, step B, step C itu dijelaskan secara terstruktur seperti itu. Dan yang terakhir resultnya, resultnya setelah 1 tahun ternyata resultnya menggembirakan sekali, salesnya bisa naik 60%. Gitu. Nah itu jadi terstruktur, direct, logical, dan itu personal. Kenapa personal? Karena dia menceritakan itu pengalaman pribadinya dia. Jadi itu nggak mengada-ngada. Kalau orang cerita nge-flow-nya itu enak, itu bisa berasa banget gitu. Interviewer ini bisa merasa, oh iya loh, gitu. Apalagi dia dengan ngomongnya dengan passion gitu, ada hand gesture dan lain-lain. You will notice gitu. Nah, ini kita sekarang balik ini mindset ini. Kadang-kadang lucu, lucu sih. Saat interview itu kadang-kadang nih kita jadi nervous sendiri gitu, nervous atau grogi gitu. Especially nih kalau kita mau interview, aduh, ini job, aduh, saya kepingin banget nih job ini dream job nih, my dream job yang saya idam-idamkan nih. Atau pas saya lagi butuh banget nih, saya lagi butuh kerja banget nih, saya lagi mau interview saya mau lakukan yang sebaik-baiknya. Nah, dengan mindset seperti itu, kita jadi waktu interview nih, kita udah istilahnya udah kalah step gitu. Kita jadi merasa lebih inferior gitu, karena kita mau banget sesuatu. Ingat, mindsetnya coba dirubah. Gini, hey, kita ini dapat interview, kita ini udah diminta untuk datang interview, berarti kita ini punya value loh, gitu. Jadi ada perusahaan tersebut melihat suatu value di diri kita, dan mengenai cerita, itu cerita saya sendiri, gitu. Itu cerita yang udah saya tahu, yang saya alamin sendiri, gitu. Dan saya akan ceritakan kepada seseorang juga, gitu. So, sebenarnya nggak ada yang harus di-nervous. Mungkin orang itu posisinya director, mungkin posisinya 20 tahun senior saya. It's still his or she is still a person, gitu loh. Tapi on the other hand nih, di other end of the extreme, gitu, jangan juga nih terlalu casual, gitu. Misalnya yang interviewernya seumuran, mungkin sama-sama kurang lebih seumuran millennials, seperti itu. Kadang-kadang, ngomongnya udah brosis gitu, ngomongnya gue lo begitu. Ya coba avoid lah seperti itu. Kita interview harus tetap profesional. Gitu. Atau mungkin malah sebaliknya, yang interview kita nih junior banget gitu. Atau mungkin dari sisi kita headhunter gitu, pihak ketiga gitu. Nah, kadang-kadang ini mereka tuh ada underestimate gitu. Ya pokoknya beginilah, gue berhasil naikin penjualan 17-60% gitu. Nanti detailnya gue ceritalah sama usernya gitu. Nah, itu something yang akan turn off gitu. Nah, jadi curcol nih. Gak apa-apa ya. Gitu. Nah, sebenarnya nih headhunter atau mungkin recruitment officer di perusahaan-perusahaan itu gatekeeper-nya loh. Gatekeeper-nya yang akan menentukan orang ini akan kita
naikkan nggak ya prosesnya ya, akan kita majukan nggak ya ke next step-nya ya, gitu. Karena again, yang tadi saya bilang di beberapa slide sebelumnya, yang dicari adalah itu behavior orang ini waktu interview seperti apa sih, gitu. Itu yang mau digali. Ada nggak sih critical thinking-nya orang ini? Ada nggak sih adaptability? Ada nggak sih creativity-nya? Leadership-nya ada nggak sih? Itu yang mau dicari, gitu. Nah, setelah itu didapatkan akan ke next, baru akan ke next level. Nah, banyak waktu candidate interview dengan kami, karena kami sebagai gatekeeper, kami sebagai third party, itu banyak yang struggling, jadi sering juga kami yang correct, kami yang coaching, seperti itu. Nah, ini mungkin lebih tepat itu Mbak Sasti yang akan ceritakan lebih detail gitu, karena beliau expertnya di bidang komunikasi, di bidang public speaking. Tapi yang saya mau tekankan sekali lagi, saat interview, kalau teman-teman itu show passion gitu, show excitement waktu interview, itu tonasi suaranya tuh pasti berbeda, pasti ada penekanan, pasti ada greget, pasti ada energi. Energi itu menular ke si interviewer. Yang interview pasti juga semangat gitu. Itu udah score another point. Itu sih tip yang saya bisa sampaikan saat ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya yang berharga ini. Kalau teman-teman ada komen, feedback, atau ada question, mungkin bisa saat question and answer. Atau kalau nanti kita udah kehabisan waktu, mau email saya, juga silakan. Terima kasih, selamat sore teman-teman. Oke, thank you, Pak JP. Ya, sedikit yang mau saya highlight, Pak, tentang headhunter ini. Jujur ini saya sendiri mungkin baru sekitar 2-3 tahun terakhir saya baru tahu namanya headhunter gitu. Nah, dari headhunter ini sendiri sebenarnya kan headhunter ini adalah company mempercayakan ke headhunter untuk mencari seseorang yang dibutuhkan, begitu kan? Tuh. Nah, dan yang menarik ini headhunter ini kan yang saya tahu bahwa ternyata banyak sekali lowongan pekerjaan itu yang nggak pernah keluar ke public space gitu, tidak pernah diiklankan atau dipasang di lowongan. Nah, betul. Terkait ini seperti apa sih? Jadi headhunter ini ada cara kerjanya seperti apa? Yang saya dengar nih, yang Pak JB pernah cerita itu kan ada kontrak eksklusif dan kontrak confidential. Nah, itu sendiri seperti apa, Pak? Oke. Tadi menjawab pertanyaan yang pertama, itu ada job-job vacancies yang di public itu nggak dipublish gitu. Itu benar. Ada beberapa mungkin dari klien-klien kita yang punya kontrak eksklusif dengan kami. Mereka mempercayakan semua vacancy-nya ke kami gitu. Jadi memang tidak dipublish, dikasih kami yang bantu cari. Ada seperti itu. Ada juga yang sifat posisi ini confidential, super confidential. Mungkin perusahaan ini nggak mau kompetitornya tahu lagi emang ada posisi ini lagi dicari, seperti itu. Jadi dia serahkan ke kami untuk bantu carikan candidate ini, tapi dengan cara confidential. Meaning confidential, kita nggak boleh kasih tahu ini buat perusahaan ABC ya. Ini kita hanya bisa cerita mungkin secara terbatas mengenai job scope-nya, kurang lebih industrinya seperti apa, lokasi pekerjaannya seperti apa. Nanti sampai kalau klien kami tertarik, baru mereka yang akan, saya mau undang klien candidate ini, baru kita bisa kasih tahu seperti itu. Jadi memang ada beberapa job yang tidak di-share. Adapun yang mungkin biasanya klien-klien kami kasih job vacancies ke kami itu either mereka sudah kewalahan, mereka cari udah lama nggak ketemu, kasih ke kami, atau mereka memang itu openingnya banyak, timnya terbatas, jadi sebagian kasih kami untuk kami bantu. Seperti itu sih.